Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Bestari Barus dan Bung David yang membungkam Ferdinand Huta-Yan, yang mempermasalahkan ungkapan dari Pak Jokowi yang meminta untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Apa salahnya sebenarnya ya kan? Tapi mereka selalu mencari kesalahan Pak Jokowi. Dan kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kesahan dari Jokowi sendiri tentang nasib politik Gibran itu yang kita tangkap, sehingga Jokowi ingin menyelamatkan sedini mungkin perahu dari kekuasaan Gibran. Harus ditempelkan tetap ke Prabowo, sebab apabila tidak maka Gibran karir politiknya menurut kita akan berakhir. Jadi itu yang ditakutkan oleh Jokowi. Baik, Bang David, jangan-jangan kalau tidak nempel Pak Prabowo, Mas Gibran. Iya, justru apa yang disampaikan Bung Ferdinand ini sebenarnya justru sebaliknya ya. Karena Jokowi ini seorang negarawan, dia tahu persis apa situasi yang terjadi hari ini ya. Makanya beliau menyampaikan statement untuk mendukung secara full semua program-program kerakyatan Prabowo Gibran ya. Termasuk untuk mengatakan bahwa Gibran gak ada kepentingan untuk maju menjadi capres 2029. Makanya statement untuk mengatakan 2 periode itu mau mengatakan bahwa Gibran tidak ada keinginan maju 2029 karena yang akan ditopang adalah kepemimpinan. Cenderung memberi kesempatan kalau kepada tadi presiden dikatakan yang ada. bahwa bukan negarawan, justru beliau negarawan tulen. Apa? Beliau turun menjadi presiden, nggak ada partai yang dipimpin apa segala macam. Tetapi arus bawah ini grassroots itu punya kerinduan yang begitu dalam pada seorang Jokowi. Karena apa? Ideologi punya satu. Jokowi punya ideologi tadi. Indonesia sentris ya. Sebagai tokoh yang memang punya keinginan untuk sebagai representasi politik egalitarianisme ya. Tidak membeda-bedakan perkotaan, desa dari Aceh sampai Papua semua dibangun secara merata. Hanya di periode pemerintahan Jokowi. Orang-orang Papua hari ini terus menangis, Pak Jokowi kapan datang lagi lihat kami walaupun Bapak sudah nggak presiden. Itu ekspresi sebuah kerinduan terhadap apa yang... Jadi estafet itu ingin diserahkan kepada Gibran atau ke Pak Prabowo untuk Pak Prabowo 2 periode itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Dengan catatan bahwa semua program di periode pertama ini harus berjalan dengan baik. Makanya kami sebagai relawan sekarang begini. Jokowi kan nggak memimpin partai sebagaimana misalnya Ibu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo kan. Yang dipunyai itu adalah arus bawah, ya, jadi-jadi. Arus bawah dan representasi relawan yang Ini kan barulah. Tapi selama ini kan nggak punya kekuatan politik. Makanya saya bilang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari statement Jokowi. Normatif aja. Emang nggak ada yang takut. Jangan yang harus ditakuti. Yang justru menggelitik dari Jokowi mengatakan bahwa nggak ada, ngapain dukung Anies maju lagi atau dukung Ganjar maju lagi. Itu yang bisa menggelitik. Tapi kalau dukung Prabowo Gibran nggak ada yang sesuatu yang harus direspon secara berlebihan ya. Tetapi karena Jokowi itu tokoh menakutkan pada lawan politiknya. Gak ada. Jokowi itu tidak menakutkan sama sekali. Bagi kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata udah jangan mikir dulu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Itu mengambil kan tadi alih. Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil alih? Tidak ada yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional justru kita menjadi terganggu. Gini, pemerintahan Prabowo itu terganggu. Ini subjektivitas saja. Itu bukan karena subjektivitas. Gini, kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat. Bukan ini serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa dari mana coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo kemarin tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Bagaimana sekarang sudah presiden? Tapi kan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Yang pasti bahwa statement seperti ini itu adalah partai pemenang pemilu yang membuat pasti. masyarakat Jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. menjadi bulat. Udah kita kesini aja. Yang pasti itu juga tadi. ikut yang kalah kan. PDI Perjuangan saya kira itu. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu. Hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda ini jangan gajah, bos gajah. Anda jangan membatasi situasi. Gajah
gajah kecil. Oke, kita Mana ada gajah kecil aja. Oke, Bentar, Bapak, lihat dengan saya ke benar. Bung Pangi deh. Bung Pangi, analisis Anda seperti apa? Iya, saya ingat soal yang satu paket itu presiden wakil presiden itu 2 periode itu jarang Ya. sejarahnya ada di Indonesia. Dan di periode kedua biasanya incumbent itu bicara untuk memberhentikan semua paket ini kan nggak mungkin dia juga membesarkan di luar kader dia. Atau sama sekali tidak memakai kadernya. Karena setelah dia tidak lagi the ruling party berkuasa, dia memikirkan siapa yang jadi nih. Ya. Apakah akan memberikan jalan ke Gibran? Boleh nggak itu? Mau Boleh nggak? nggak? Itu Ada yang dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Secara konstitusi boleh tidak? Tapi mau nggak Prabowo mengasih jalan Nggak itu? ada, jangan pikirkan Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo sudah punya keputusan sendiri. Saya tanya Anda sebagai peneliti, Ya. boleh tidak orang punya harapan? Itu tergantung Boleh kebutuhan. tidak? Enggak, tergantung kebutuhan Loh, elektoralnya. iya, boleh Kalau enggak? Prabowo itu jadi dengan sandal Boleh jepit, enggak enggak perlu saya Gibran. berharap Nggak perlu besok Gibran. Bung Pangi menjadi gubernur? Nah, Boleh maksudnya kan? gini, bisa gini. Boleh dong. Kalau MBG ini sukses, Loh. ya, semua partai kan tsunami kan dampak appropriating tinggi. Prabowo nggak usah kampanye ke daerah-daerah keliling seperti Gibran hari ini yang pergi Maksudnya ke ini Anda lagi sekolah-sekolah. ngomongin Pak Prabowo apa tempat Pak Jokowi ini? Dengar. Ini nggak perlu Prabowo itu keliling daerah. Udah kusut. Dia cukup tidak perlu kampanye. Dia hanya pergi ke PBB, keluar dari negara ke negara. Ya. Sementara Gibran hari ini gerasa gerusut keluar ke daerah, masuk kampung, Menarik masuk ke ini. sekolah, nggak masalah kan? Coba. Tapi artinya kalau memang nanti ini yang menang, memang kan tidak ada lawan tanding yang sebanding. Memang nggak akan mungkin dipasangkan. Menarik tapi nih, bisa Bung- mungkin Bung- dipasangkan. Oke. Menarik, dengan Bung Pangi, ya. dengan sandal jepit pun, kalau memang itu tidak perlu, ya Prabowo akan Jangan cari yang dong, lain. masa presiden Meskipun ada banyak kawannya variabel sandal untuk jepit. menentukan Tergantung kemenangan apa gitu ya. targeting Ini besok, salah, tingkat terus. kepuasan besok. Enggak, Nggak Bung Pangi perlu, begini. tapi kalau Menarik memang yang butuh. Bung sampaikan Oke. bahwa Karena kemenangan nggak ada itu- sejarah Pilpres di Indonesia yang pasangannya itu paketnya 2 kali terpilih. Oke. Baru 2029 akan terjadi. Nah. Satu, karena apa? 2029 jauh. Silent Cetak majority, sejarah. silent majority itu tuh basis masa Jokowi itu berkolaborasi dengan basis masa Prabowo itu sulit untuk ditandingi hari ini. Silent majority ada di pihak Jokowi Gibran. Gibran kalau dibilang tadi dipertanyakan di mana Gibran ketika misalnya terjadi kerusuhan. Gibran bekerja dengan senyap. Beliau ke Papua sampai ke Papua Nugini ketika kerusuhan karena ditugaskan oleh seorang Presiden Prabowo. Dia Sulit menunaikan tertandingi, tugas betul. dalam kapasitas sebagai wapres yang Anda yakin silent sulit movement. tertandingi begitu ya? Oh, susah Meskipun pemilu sekali, masih jauh sangat ya? susah, Oke, sangat sebagai sulit. Terlalu partai berat. Ya. terbesar dan pemenang seperti apa nih Bang Ferdinand? Ya, Silakan. yang jelas gini, kita sebetulnya tidak ingin masuk dalam soal Prabowo Gibran atau siapa. Bagi PD Perjuangan saat ini jelas bagaimana kita mengeluarkan masalah Indonesia ini dari permasalahan yang Ya. timbul akibat warisan dari Jokowi. Kita melihat bahwa banyak sekali Warisan warisan Jokowi masalah dinikmati yang PDIP dilakukan 10 oleh tahun loh. Jokowi. Pertama 10 masalah tahun konstitusi, dinikmati PDIP. masalah hukum, masalah politik, Ya. masalah ekonomi. Kita ini semua sekarang bermasalah. Oke. Dan itu adalah warisan Jokowi. Dan PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari berbagai macam masalah ini. Jadi kalau sekarang ada yang sudah bicara tentang paket 2 periode, itu yang membuat kita menjadi lucu. Oke. Ini orang sebetulnya mau ngapain sekarang? Oke. Kan begitu bagian kita. Sampai di situ. Bang Ferdinand. Sebenarnya ini Bang Ferdinand ya. Jadi Jokowi ini kan hari ini bukan lagi presiden, menjadi rakyat biasa. Apa yang Bung Ferdinand sampaikan itu kan sebenarnya kalau mau jujur ya, sering saya bilang, demo 25 dan 28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga pemerintah, lembaga negara. 1, lembaga kepresidenan, program-program apa segala macam kan. Yang kedua DPR RI. Yang ketiga TNI, Polri dan kementerian yang terkait dengan finance dan ekonomi ya. Nah, kita mau sorotin gini. Semua yang lain-lain ini sebenarnya pintunya ada di DPR. Yang notabene itu komandan tertinggi DPR itu adalah bosnya Pak Ferdinand. Saya bilang kalau nggak ada Sufmi Dasko dan nggak ada Adis Kadir yang selama ini mengambil alih kepemimpinan DPR dengan menyerap semua aspirasi demo-demo ya, Dasko yang selalu mengambil alih. Nah, di mana pimpinan tertinggi Ibu Puan ketika itu? Jadi gini, reformasi Oke, nanti TNI saya jawab Polri ya. itu undang-undangnya di sana, ya. Perampasan aset koruptor itu ada di pucuk pimpinan di Ibu Puan yang harusnya dieksekusi. Sejak zaman Jokowi sudah 3 kali bersurat ke sana ketika tiga pemerintahan, 3 periode kepemimpinan di DPR itu PDI yang top leader di sana, tapi nggak pernah Jadi dieksekusi maksud sampai Anda hari ini. persoalan rakyat saat ini sumbernya ada di DPR? Ada di DPR yang itu notabene Oke. pimpinannya di tempatnya Bung Ferdinand. Saya boleh jawab. Jawab. Silakan. Ya, begini. Jadi kalau bicara ini Bung yang buka soal unjuk rasa yang kemudian ricu. Iya. Bung boleh punya analisis menyalahkan DPR, tapi
Banyak khususnya juga. Dengar, Ibu Puan ya. sebagai pimpinan. Ibu Puan itu pimpinan DPR, betul. Ya. Kita tidak menafikan itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa kerusuhan 25 Agustus lalu, 28 Agustus itu terjadi karena ada sebuah kekuatan yang ingin mendelegitimasi DPR. Menghancurkan kredibilitas DPR di tengah masyarakat. Itu Mengapa? bisa, itu Saya selesaikan. Silakan. Anda tadi bicara, saya tidak potong. Ya. Ada yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR. Siapa kelompok itu? yang ingin menghancurkan kredibilitas DPR adalah Siapa kekuatan politik yang takut dimakzulkan oleh DPR. Siapa Di itu? DPR ada bom waktu sekarang, surat pemakzulan Gibran. Oh, oke. Dan ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah, akhirnya apa? Ada sebuah kekuatan politik Oke. yang ingin melemahkan DPR supaya ketika surat ini hendak dibacakan nanti, Ya. rakyat kemudian tidak percaya DPR. Jadi kepentingan kemarin kericuhan itu adalah mendelegitimasi DPR Itu dan ilusi itu. menghancurkan Ada yang bermain di kredibilitas situ? DPR. Ada yang bermain dan itu adalah sebuah kekuatan politik. Maka saya mengatakan, siapa yang paling menikmati kericuhan 2002 Siapa? Agustus? Yang paling diuntungkan? Ada yang mendapat keuntungan politik. Yang pertama, sebut hilangnya aja. kasus ijazah palsu. Sebut aja. Lenyap. Oke. Yang kedua, ada yang ketakutan dimakzulkan. Ini adalah dua kelompok politik Prabowo nggak pernah takut yang dimakzulkan. mendapat Gibran nggak pernah dan takut mendapat dimakzulkan, keuntungan Bung. politik Oke, dari baik. kericuhan. Yang ingin dimakzulkan. Oh, iya. Nah, ini kan mengkerucut kepada Gibran karena suratnya sudah masuk di DPR. Mereka menikmati saya itu. bilang, Mereka terlalu menikmati. Gini, Mereka itu menikmati ilusi, apakah mereka ilusi pelakunya tanpa ya dasar. silakan diselidiki. Tapi mereka Memakzulkan menikmati itu. presiden dan wakil presiden itu Pemakzulan nggak itu bukan semudah presiden dan wapres, membalikan itu telapak masing-masing. tangan. Pertama, prosesnya harus dimulai dari bawah ya. Ada hak interpelasi, ada hak angket. Justru ya. itu yang mau dicegah supaya DPR tidak kalau ada dasar hukum, melakukan. Oke. kalau nggak ada dasar hukum, misalnya melanggar undang-undang ya, misalnya korupsi ya, kemudian pengkhianatan terhadap negara, ini nggak ada Prabowo maupun Gibran nggak ada kena di situ. Lalu dasar hukumnya apa untuk masuk pemaksulan? Jadi ini Pemaksulan itu mungkin- harus melewati proses politik DPR dan MPR. Justru kan proses pintunya hukum itu di MK. DPR. Terlalu berat dan nggak mungkin itu Pintunya karena di nggak ada DPR. dasar. Maksudnya Dasarnya lemah DPR sekali. harus Begini, kalau didelegitimasi. logika yang saya tangkap adalah Ya. harusnya kalau percaya diri bisa 2 periode dengan Pak Prabowo harusnya tidak seusah takut untuk dimakzulkan. Kan Yang nggak ada begitu. takut memang. Oke. Nggak ada ketakutan Begini, itu kan ini opini gini yang loh. diangkat Bung Ferdinand nggak ada Mohon sama maaf, sekali saya itu. harus menyebutkan Ya. PD Perjuangan gitu Ya. ya. Bahwa kok jadi pingin ke tengah kota tapi lewat gang kecil gitu. Maksudnya gimana? Ya ke tengah kota itu lewat jalannya jalan besar. Jalan yang diakui dipakai oleh orang banyak. Bukan lewat gang-gang kecil, selokan. Gitu loh. Ini maksudnya Bagaimana mungkin memakzulkan presiden dengan tidak membaca regulasi gitu? Regulasi ada. jelas kalau DPR membahas pemakzulan Iya, itu bahaslah. maka sangat mungkin. Iya, bahaslah. Ya justru Apa karena dasarnya? itu Gimana ditakutkan gitu loh. dibahas maka didelegitimasilah Iya. DPR. Iya. Dasarnya apa, Bung? Dasarnya apa? Dasarnya Kejauhan banyak ini. dong. Apa dasarnya? Banyak. Gibran itu menjadi cawapres sampai sekarang masih Sebenarnya- pertanyaan publik dia sah Apa atau tuh? tidak. Ada bukti hukum. Loh, Saya Nggak ada. ada. Iya, Jangan kembali, melanggar kembali. konstitusi. Anda mau bicara Beres. hukum atau bicara tentang Mahkamah pemilu? Konstitusi, Itu dasar. Mahkamah Konstitusi, Satu-satu. Mahkamah Satu-satu. Konstitusi itu yang buat DPR. Nah, saya bantu nih. saya- Kemudian saya bantu. DPR, Kalian itu Oke. mau bicara kemudian politik atau bicara hukum? Bang Bestari. kemudian partai politik mengatakan Oke. kami tidak Kembali ke percaya podium dulu. MK. Kembali ke podium Ya, dulu. gimana Kembali kalau ke begitu? podium. Saya bantu. Susah. Ya, gini. Ya, saya Bos, sebentar. kami yang Bapak-bapak, partai bapak-bapak. kecil, Kembali partai ke podium dulu. 0, sekian aja Oke. PSI ini Oke, cukup. mengerti soal Oke, itu. cukup Ya, memang mengerti Masa soal yang itu besar cukup nggak kecil. ngerti? Oke, kita sama-sama Jangan mengerti. terlalu khawatir. Saya ingin tahu analisanya Bung Pangi. Seperti apa Jawabannya analisanya? sederhana banget. Saya tanya ke Bang Davi. Ini kan surat masuk, Ya. pemakzulan. Ke DPR. Ya, surat Ya. ini tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Karena dasarnya nggak ada. Jangan di Dasarnya nggak Jangan ada. ngomong dulu. Karena Puan tahu itu nggak Kasih benar. orang Ya, ya, bicara. lanjutkan. Kesimpulan. Lanjutkan. Kasih orang Saya bicara. kasih jawaban nggak usah Tanya yang Mbak kedua nih. Puan dong. Bapak, Yang kasih Tanya jawaban Mbak nih. Puan. Sabar Lah, satu iya, satu ya. siapa Satu-satu. dong? Biar pemirsanya juga ngerti. Saya Bapak-bapak. kasih jawaban Satu-satu. pertanyaan Ya, ke Bang silakan. Davi, bukan Iya. ke yang dua ini. Ya. Surat udah masuk, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Apa yang terjadi kalau surat itu dimundurkan, dihilangkan? Ya, tanya Mbak Ditarik. Puan dong. Apa jawaban Mbak menurut Puan, Bang? Anda ini berarti tidak paham tentang Nah, pimpinan DPR. Bang Davi, apa Tidak ada. jawabannya? Tidak paham Anda Kalau berarti. surat Nggak itu paham saya. ditarik, kalau Puan surat itu tidak bisa bekerja sendirian sebagai Ya, pimpinan iya, DPR. iya, Bapak- kan speakernya kan beliau Pemirsanya dari tidak mengerti. PDIP. Ya Bapak-bapak. tunggu selesai. Atau gini, tanya fraksi PD Bang Bestari, Perjuangan. oke. Maksud saya, Bapak-bapak, satu-satu. kalau surat ini ditarik, apakah akan ada kerusuhan atau tidak?
Ya nggak Bisa ada, iya, bisa nggak tidak. ada Bisa iya, bisa pengaruhnya. tidak. Mungkin Nggak saja. ada. Nggak ada Karena pengaruhnya. surat ini sekarang Iu berharap ada kerusuhan kan? Surat ini sekarang di mana? Jadi susah kalau sudah surat ini subjektif. tidak dimajukan, tidak dimundurkan, digantung kan? Bom Ya waktu. karena nggak ada dasarnya. Jawaban Bang Yopi, kalau digantung tuh surat gimana? Nyaman nggak? Oke. Yang gantung siapa? Oke, tidak ada kejelasan. Artinya Davi. tidak ada kejelasan begitu Bung maksudnya. Davi. Ya. Jadi gini, saya coba sedikit menjelaskan apa yang disampaikan Bung Pangi tadi. Ini kan beberapa mengatasnamakan Purnawirawan membuat surat itu. Yang kita tahu Purnawirawan ini semua tim suksesnya Anies di kala itu ya. Jangan dikait-kaitkan dengan itu harus dikaitkan. Ini juga Bestari Barus tim sukses Anies. Ya, Enggak, mendengarkan kan? sekarang PDIP. Sama juga Bung sudah mendengarkan PDIP yang Demokrat pertama. Indonesia. Ini Bang Bestari juga pernah jadi. rakyat. Iya. Oke, Sebagai PDIP warga negara yang bersama. paham Oke. konstitusi. Oke, saya mau ngomong gini. Jangan disekat-sekat. Di sana nggak ada dasar hukum, makanya itu surat yang dibuang lah oleh sekretariat DPR Dibuang karena nggak ada bagaimana? dasar Suratnya hukum. ada di meja pimpinan. Memaksulkan seorang Mana, presiden mana, atau sebelah mana? wapres itu harus ada dasar hukum. Konstitusi pasal 7 mengatakan kalau ada pelanggaran hukum, pengkhianatan negara, korupsi Ya. dan perbuatan tercela itu dasar untuk pemaksulan. Itu pun prosesnya tidak semudah Betul. itu. Ada hak angket, hak interpelasi. Nah, Kalau jalankan. lolos itu masuk pleno DPR Nah, RI. Anda tidak Kalau bisa lolos bicara itu tentang masuk ke MK. prosedur. Anak SMA tahu itu. Iya. Tapi perbuatan Makanya saya tercelanya ada dan banyak. Nggak Yang ada mana? dasar. Oke. Yang Sampai mana? sekarang nggak ada. Saya mau jelaskan Saya apa tanya, yang menjadi ada tercela. ketukan palu bahwa Dengar Gibran saya. melanggar? Dengar saya, Anda kan Ya. pengen tahu yang tercela. Yang Nggak pertama, ada. Karena nggak ada. Nggak ada. dengarlah, Anda belum dengar bilang nggak ada. Ini Oke. mau diskusi di Oke. sini atau mau Baik, ngotot Bapak-bapak, leher? kita juga harus Kalau itu dengar leher, kita pesan-pesan yang bantah. berikut ini. Ya, pertama, legitimasi politik, sosial, dan konstitusi yang dipunyai oleh seorang Jokowi yang itu melekat pada Gibran itu sangat kuat. Yang kedua, silent majority ya. Kemarin itu bisa satu putaran pilpres itu suka nggak suka, ngakuin atau tidak, itu karena silent majority basis masa Jokowi yang sampai hari ini masih terlihat itu semua full ke Prabowo Gibran. Kekuatan politik itu ada. Kemudian legacy yang ditinggalkan seorang Jokowi 10 tahun memimpin itu luar biasa. Infrastruktur, hilirisasi ya, kemandirian pangan apa segala macam itu diteruskan oleh seorang Prabowo hari ini. Makanya Prabowo bilang, saya nggak akan maju menjadi presiden 2024 yang lalu kalau nggak berpasangan saya sama Gibran. Itu disampaikan secara terbuka oleh seorang Prabowo, disampaikan terbuka oleh seorang Pak Dasko, oleh seorang Saraswati ponakan Prabowo. Itu real, wawancara terbuka. Nah, artinya Prabowo ini kan seorang jenderal yang punya analisis, ya ini jenderal yang lapangan ya, Pangkostrat, orang Kopassus apa segala macam, tahu kalkulasi lapangannya dia hitung benar. Kemudian dia pemimpin partai besar, pergulatan politik elit tingkat atas dia tahu betul, sehingga kenapa pilihan itu harus ada bersama Jokowi, ya. Itu dasar kalkulasi politik seorang Prabowo. Dan Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah guru saya. Pak Jokowi juga sering memberikan petua kepada kami relawannya untuk tolong topang program Prabowo Gibran karena ini adalah pintu masuk untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oke. Makanya itu pesan dari Pak Jokowi untuk menopang Artinya Pak pemerintahan Prabowo Gibran. mengambil Gibran karena melihat Pak Jokowinya, bukan sosoknya Gibran dong kalau Loh, karena itu. sosok Gibran pekerja dalam silent ya. Makanya tadi ada pertanyaan. Ya. Gibran itu nggak pernah tampil di publik loh. Oh, ya? Dia Nggak bekerja boleh. dalam senyap. Dia bekerja pada grassroots. Nggak pernah mau dilihat. Nggak boleh. Nah, yang tampil di publik itu kan Pak Presiden dan menteri-menteri. Wakil presiden ini sebagai pelapis seorang presiden, dia bekerja dalam senyap. Oke. Keliling, hampir seluruh Indonesia udah dikelilingin dalam setahun oleh Gibran. Itu luar biasa. Dan sudah berbagi tugas. Pak Prabowo tahu betul wakilnya, siapa wakilnya. Saya pikir itu dasar dari keyakinan seorang Prabowo. Ya, silakan. Ini Pak Prabowo hari ini boleh kita sebut sebagai pemimpin terbaik ya, yang pernah ada, dan beliau itu negarawan, diakui kepiawaiannya bahkan di dunia internasional. Dan Pak Prabowo cirinya kita lihat, beliau suka guyup. Terakhir dengan PDIP juga diajak bersama-sama, gitu loh. Jadi stabilitas di mata Pak Prabowo itu adalah hal yang sangat penting. Maka saya meyakini Pak Prabowo pasti akan bekerja baik, didukung oleh semua partai. Hari ini sudah bersih-bersihnya Pak Prabowo itu bagus sekali. Dukungan dari berbagai kalangan termasuk Presiden ke-7 juga terhadap Prabowo menandakan bahwa begitu mesranya hubungan ini walaupun coba dipecah oleh berbagai pihak dengan catatan kekhawatiran tertentu. Tadi disitir PSI, sudahlah.
PSI ini partai 0, nggak usah terlalu khawatir dengan itu, gitu ya. Semoga ke depan PSI juga akan tetap bersama. Kami akan tetap bersama dengan Pak Prabowo mengawal pasangan ini, Prabowo Gibran, untuk 2 periode. Mantap. Ya, untuk 2 periode. Dan bagi kawan-kawan yang tidak bersetuju dengan ini pun, tentu kita tidak bisa memaksa. Tapi kalaupun ada yang bersetuju dan ikut mendukung, alangkah baiknya bagi kelangsungan negeri ke depan. Saya kira itu. Berarti Gibran magang dulu sampai 2035. Artinya nggak siap tanding besok ya? Begini, apapun dapat terjadi. Anda kan seorang peneliti, ya kan? Anda tahu bahwa apapun bisa terjadi Cuaca di bisa politik berubah, kita. Bang. Cuaca bisa berubah, saya sitir Anda. Dari musim durian, musim rambutan sampai musim kambing. Tadi yang mendasari apa yang saya sampaikan adalah begitu mulia yang namanya Pak Prabowo merangkul semua, termasuk dengan segala macam hal, sampai ada amnesti, abolisi, segala macam. PDIP terakhir ikut bergabung. Ini semata-mata untuk apa? Beliau ingin bersama-sama menata negeri dan kita patut mendukung Kalau itu. misalnya Gibran nggak digandeng nih, misalnya magang ini gagal, misalnya nggak mau digandeng sama Prabowo, mau nggak Gibran tanding sama Prabowo? Seluruh kita, bahkan you dan saya, punya hak untuk menentukan sikap politik ke depan, toh? Ya. Ya, Oke, nanti tema. kita lihat. Apalagi sekarang, jawaban saya sederhana, sebentar. Bang. Apalagi presiden threshold sekarang ini 0, Pak. Ya, berarti siap Semua Gibran maju partai ya? bisa. Kalau nggak digandeng ya? Siap ya? Tidak kita bicarakan pada hari ini hal itu karena kita meyakini Prabowo Gibran 2 periode bersama-sama. Waduh, magang 10 tahun Itu sikap PSI. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.